Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Fifah dalam mata kuliah analisis finansial. Nah, untuk minggu kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan, di mana di dalamnya ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan neraca, kemudian ada laporan laba dan rugi atau laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, dan yang keempat yaitu laporan perubahan modal. Nah, nanti kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada laporan neraca, di mana laporan neraca ini adalah suatu laporan yang menunjukkan informasi posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari ada harta, ada utang, dan ada modal. Kemudian laporan neraca juga menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau per tanggal tertentu, atau a moment of time. Misalnya laporan neraca pada hari terakhir di tahun tertentu, atau laporan neraca pada tanggal 31 Desember 2020 misal seperti itu. Nah, dalam laporan neraca ini menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Nah, jenis laporan neraca juga biasanya ada istilah lain, yaitu kita sebut dengan balance sheet. Nah, fungsi dari laporan neraca ini apa sih? Nah, fungsi dari laporan neraca yaitu sebagai penunjuk kondisi, posisi, dan informasi keuangan bisnis kalian dalam tanggal yang ditentukan tadi. Jadi contoh laporan neraca tanggal 31 Desember 2020. Nah, itu menunjukkan kondisi informasi keuangan kalian di tanggal tersebut, begitu. Nah, karena laporan neraca ini rinci sifatnya, jadi kalian bisa lihat secara lengkap aset kalian, kemudian utangnya, dan juga modal perusahaan kalian. Nah, bagaimana cara membaca laporan neraca? Sebenarnya cara membaca laporan neraca mirip atau sama dengan cara kalian membaca laporan keuangan di persamaan dasar akuntansi kemarin, di mana aset sama dengan kewajiban plus modal. Jadi kolom aset harus sama dengan kolom kewajiban plus modal, atau kolom aktiva, di mana sisi aktiva ini aset ya, itu harus sama totalnya dengan kolom pasiva atau kolom kewajiban plus modal. Nah, dari neraca tersebut akan terlihat berapa jumlah kekayaan perusahaan kalian, mulai dari jumlah kasnya, kemudian banknya, piutangnya, utangnya, modal, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kadang muncul kan pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah perusahaan dalam kondisi baik-baik saja, atau dapatkah perusahaan beroperasi secara lancar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab atau dicermati melalui laporan neraca. Nah, begitu. Sebab melalui laporan neraca, kalian bisa menilai apakah semua kewajiban dan persediaan maupun aset usaha masih dalam posisi terpenuhi, sehingga mencerminkan nilai kekayaan yang masih dimiliki perusahaan. Nah, di sini ada syarat-syarat ciri-ciri perusahaan akan bisa beroperasi secara lancar apabila dia memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Kemudian perusahaan juga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti membayar utang kepada vendor atau supplier, kemudian membayar utang ke bank ya, cicilan, kemudian membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian perusahaan tersebut juga memiliki persediaan yang baik, persediaan bahan baku untuk diproduksi atau barang jadi untuk dijual kembali. Jadi kalau perusahaan tersebut masih mempunyai bahan baku yang cukup untuk memproduksi barang dan kemudian punya barang yang bisa dijual, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan masih beroperasi secara lancar. Kemudian perusahaan akan beroperasi secara lancar apabila yang terakhir memiliki sarana dan fasilitas yang cukup untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Jadi jangan sampai misalkan ada mesin yang rusak yang sampai tidak bisa mengeluarkan
produknya gitu kan, itu jangan sampai ada seperti itu. Kalau sampai ada itu kemudian tidak punya uang untuk membenahi, akhirnya mangkrak, perusahaan tidak dapat beroperasi secara lancar. Di sini bisa dilihat ini contoh laporan raca yang modelnya rekening ya, dimana aktiva dan pasiva itu dijajarkan seperti ini. Nanti ada model lain yaitu yang jadi satu kolom atas bawah, nanti bisa dicari di Google ya. Nah, ini lihat di kolom sebelah kiri aktiva, kolom sebelah kanan pasiva, dimana dalam kolom aktiva ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, atau aset lancar, aset tetap ya kan. Di dalam aktiva lancar ada kas, piutang, kemudian beban. Nah, di sini ada jumlah aktiva lancar sebesar 270.000. Kemudian ada aktiva tetap, di mana ada jumlah aktiva tetap itu 400.000. Kalau di jumlah total aktivanya 670.000. Nah, kita lihat di sebelah kanan, di pasivanya punya utang, total utangnya 60 juta. Ini juta ya, saya kira ribu. Oke, 60 juta. Kemudian ada utang jangka panjang. Kalau apabila punya utang jangka panjang maka ditulis, kalau tidak punya utang jangka panjang maka tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang penting total utangnya berapa, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau misal salah satunya tidak ada, tidak tertulis pun tidak apa-apa karena tidak ada. Kemudian modalnya ada 580 juta, maka jumlah pasifanya yaitu jumlah utang plus modal sama dengan 670 juta. Nah, bisa kita lihat di sini di kolom sebelah kiri itu total aktiva sama dengan kolom sebelah kanan itu total pasiva atau total utang plus modal, itu sama-sama 670.000. Nah, ini hitungannya udah benar. Kemudian yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini apa sih? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode yang menjabarkan unsur-unsur di dalamnya ada pendapatan, ada beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi gitu. Nah, fungsi laporan laba rugi ini apa sih? Yaitu membantu mengetahui kinerja keuangan perusahaan saat ini. Nah, jadi kita tahu apakah kinerja keuangan perusahaan saat ini apakah ada dalam kondisi laba atau ada dalam kondisi rugi. Nah, serta memberikan informasi tentang pajak perusahaan. Kemudian, fungsi yang kedua, laporan laba rugi ini yaitu sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita sudah mengetahui kinerja perusahaan saat ini apakah ada dalam kondisi laba atau kondisi rugi, maka disitulah dapat membantu sebagai bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan. Tadi sudah sempat disinggung, di dalam laporan laba rugi ada unsur-unsur apa aja sih? Ya, ada pendapatan, ada beban. Nah, di sini dalam laporan laba rugi ada unsur-unsur apa aja? Ada pendapatan, ada beban, ada keuntungan, ada kerugian, di mana yang namanya laba atau profit atau keuntungan, kemudian kerugian atau loss ya kan. Nah, kalau keuntungan itu dia sifatnya meningkatkan modal karena pendapatan laba, karena ada laba, ada yang masuk. Nah, kalau kerugian itu berarti kan ada yang keluar, maka kerugian ini sifatnya menurunkan modal atau mengurangi modal. Kalau beban tahu ya, beban itu pengeluaran, kan kemarin sudah jelaskan. Beban itu apa? Beban itu pengeluaran, arus uang yang keluar atau penggunaan aset dari sebuah perusahaan ini yang atau timbulnya utang lah selama periode tertentu, ini disebut beban, dimana beban itu adalah arus uang yang keluar gitu. Kemudian kalau pendapatan, tahu ya, pendapatan berarti yang masuk gitu. Uang yang masuk itu adalah pendapatan. Nah, mengapa ada muncul laporan laba rugi? Karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan kan dari perusahaan bahwa apakah bulan ini atau tahun ini perusahaan untung atau rugi gitu. Kalau rugi kenapa bisa rugi gitu kan. Nah, apakah operasional perusahaan berjalan dengan efisien atau boros gitu kan. Apakah angka pendapatan tinggi gitu. Nah, kalau kan angka pendapatan itu tinggi tapi laporan laba rugi menunjukkan labanya kecil padahal pendapatannya tinggi. Misalkan pendapatan kamu misalnya pendapatan kamu hari ini 2 kali lipat atau 3 kali lipat
dari pendapatan kamu hari kemarin, tapi kok labanya cuma naik setengah gitu. Nah, itu kan harus diperhatikan, kenapa kok bisa gitu kan. Nah, kemudian angka penjualan rendah, kita angka penjualan perusahaan tuh rendah, tapi kenapa laporan laba ruginya menunjukkan minus? Padahal kan masih menjual. Kayak tadi angka penjualan tinggi gitu. Angka pendapatannya tinggi kan karena penjualannya tinggi. Tapi kok labanya nggak sebanding sama yang seharusnya, misalkan kalau pendapatannya nambah 3 kali lipat, kok labanya cuma nambah setengah gitu kan. Terus kemudian ketika angka penjualan rendah, kok jadi rugi, padahal kan harusnya kalau angka penjualan rendah kan kita tetap menjual. Ketika kita tetap menjual, maka harusnya kita tetap mendapatkan untung, laba ya kan. Nah, tapi kok di laporan laba rugi kenapa kita menunjukkan angka yang minus alias rugi? Apakah karena perusahaan boros gitu kan? Apakah ada yang tidak seimbang gitu kan? Nah, maka dari itu, dari sinilah dari laporan laba rugi kita bisa melihat kondisi-kondisi itu. Nah, biasanya agar tidak timbul kerugian, maka ketika angka penjualan rendah, ya kan, maka angka produksi juga harusnya rendah. Jadi tidak menimbulkan kerugian. Nah, mungkin bisa jadi kenapa ada kerugian padahal kita masih bisa menjual? Mungkin karena angka penjualan kita rendah, tetapi produksi kita tetap, misalkan kayak biasanya menjual 200 biji misalkan. Nah, kita bisa produksi 200 biji, tapi ketika angka penjualan rendah, kita cuma bisa menjual 50 biji, tapi produksi kita tetap 200 biji. Maka disitulah akan timbul kerugian, karena banyaknya produksi tidak sebanding dengan banyaknya penjualan. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi periode Juli 2019. Di sini di laporan laba rugi ada pendapatan, ada pengeluaran ya kan, ada pendapatan, ada beban. Nah, di pendapatan ada penjualan bersihnya berapa, pendapatan bunganya berapa, kemudian keuntungan atas pelepasan aset tetap berapa. Nah, total pendapatan di sini 713 juta ya benar. Kemudian kita lihat laporan yang di bebannya, di pengeluarnya ada HPP, kemudian biaya beban operasional, ada beban bunga, maka total pengeluarannya sebesar 565.800. Nah, maka pendapatan bersih atau labanya berapa? Maka labanya yaitu total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Maka pendapatan bersihnya sebesar 147.200. Nah, yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow. Merupakan suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan juga kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Nah, fungsi laporan arus kas atau cash flow ini apa sih? Fungsinya yaitu digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan aliran keluar masuk kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian, laporan arus kas juga sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang berdasarkan data arus kas di masa kini. Kemudian, laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Nah, di dalam laporan arus kas masuk dapat dilihat dari berbagai sumber, beberapa sumber, seperti dari arus kas dari kegiatan usaha atau operasional, dan juga arus kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Kemudian, arus kas keluar dapat dilihat dari seberapa banyak jumlah beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional maupun kegiatan investasi. Nah, contoh arus kas yang masuk dari kegiatan usaha atau kegiatan operasional apa sih ya? Contoh, ada menerima uang dari penjualan, yaitu pendapatan kan, kemudian pembayaran utang, kemudian penerimaan dividen, kemudian pelunasan pajak maupun pembayaran bunga. Nah, kalau arus kas dari kegiatan pendanaan, itu arus kas masuk dari kegiatan pendanaan itu dapat dari mana sih? Nah, arus kas dari kegiatan pendanaan itu misal dari penjualan obligasi, pembayaran dividen,
pelunasan kredit dari bank dan lain-lain. Kemudian kalau arus kas, pemasukan maupun pengeluaran dari kegiatan investasi apa aja? Ada pembelian aset seperti beli mesin, kemudian penjualan aset seperti menjual gedung atau lelang mobil atau lelang gedung, itu termasuk arus kas dari kegiatan investasi. Nah, ada pertanyaan yang muncul nih, ekuitas atau modal pemilik menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Nah, sekiranya modal pemilik ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar, tapi kok tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini kenapa gitu. Nah, biasanya pertanyaan ini akan muncul saat kamu merasa atau saat kalian merasa bahwa ekuitas pemilik cukup besar, namun tidak ada satupun yang bisa dibagikan kepada pemilik saham. Nah, dari sini, maka dari itu kita perlu membaca laporan arus kas. Di mana sih salahnya? Di mana sih letak kok bisa-bisanya modal pemilik ini besar tapi nggak ada yang bisa dibagikan kepada, atau tidak ada dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Nah, pada laporan arus kas akan terbaca bahwa kas perusahaan apakah sedang kosong atau tidak memiliki cadangan persediaan yang cukup gitu loh. Nah, untuk itulah diperlukan pengalokasian kas yang lebih efektif dan efisien lagi supaya arus kas berjalan dengan lancar. Ini ada contoh laporan arus kas di mana ada arus kas masuk yang berasal dari pelunasan piutang dagang dan penjualan tunai. Jadi ada ada orang ngelunasin utang ke kita 65 juta, kemudian kita juga ada penjualan tunai sebesar 40 juta. Nah, total kas masuknya 105 juta. Kemudian ada arus kas keluar, yaitu kita melunasi utang 43 juta. Kalau tadi orang ngelunasin utang ke kita ngelunasin utang ke orang sekarang 43 juta. Kemudian ada pembelian tunai, tadi ada penjualan tunai, sekarang ada pembelian tunai. Di arus kas keluar 4 juta, ada pembayaran beban 5 juta, maka total kas keluarnya 52 juta. Nah, dari sini kita bisa tahu arus kas bersih kita berapa, yaitu arus kas bersih adalah total kas masuk dikurangi total kas keluar. 105 dikurangi 52, maka arus kas bersihnya ada sebesar 53 juta. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada laporan perubahan modal. Di mana laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan perubahan, peningkatan, atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Nah, fungsi laporan perubahan modal ini apa sih? Fungsinya adalah menyediakan informasi tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan dan modal yang tersisa dalam satu perusahaan di periode tertentu. Kemudian, melalui laporan perubahan modal, kita dapat menemukan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi di perusahaan dan lengkap dengan penyebab perubahannya. Nah, di dalam laporan perubahan modal ada unsur-unsur, yaitu ada modal awal. Jadi, dalam menyusun laporan perubahan modal, perusahaan memerlukan beberapa data khusus seperti modal awal. Modal awal apa? Modal awal yaitu keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan atau kemajuan perusahaan dari awal perusahaan berdiri sehingga waktu tertentu di mana modal belum ditambahkan. Kemudian, dalam laporan perubahan modal juga kita memerlukan adanya jumlah laba bersih atau rugi bersih pada periode tertentu. Kemudian juga kita memerlukan data privé, atau privé itu penarikan modal dari pemilik untuk kebutuhan pribadi di tahun tertentu. Nah, kemudian kita juga perlu data penambahan modal, di mana selisih yang didapatkan antara laba bersih dengan privé atau penarikan modal. Nah, karena kita butuh data-data ini, maka dengan kata lain, sebelum kita menyusun laporan perubahan modal, maka kita harus terlebih dahulu menyusun laporan laba rugi. Nah, dalam laporan perubahan modal akan ada dua kemungkinan yang terjadi di saat kita mencoba membacanya, yaitu kita bisa ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untung atau kemungkinan rugi. Kita baca laporan perubahan modal, kita baca kemungkinan untung ditandai dengan naiknya nilai ekuitas atau modal dari transaksi yang bersifat insidentil. Kemudian dikatakan rugi, atau kita bisa melihat kemungkinannya rugi ketika ditandai dengan turunnya nilai modal. Gitu.
Nah, ini ada contoh laporan perubahan modal sederhana, di mana modal awalnya untuk mendirikan perusahaan itu sebesar 300 juta. Kemudian perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih sebesar 100 juta. Laba bersih ini tahu dari mana ada 100 juta? Ya tahu dari laporan laba rugi tadi. Makanya tadi kan saya bilang bahwa sebelum menyusun laporan perubahan modal, maka kita harus terlebih dahulu menyusun laporan laba rugi, biar kita bisa tahu laba bersihnya berapa atau rugi bersihnya berapa untuk dimasukkan ke laporan perubahan modal. Kemudian di sini ada prive, yaitu penarikan modal dari pemilik. Ada penarikan maka minus, yaitu minus 20 juta. Kemudian ada penambahan modal lagi sebesar 80 juta. Maka modal akhir, contoh modal akhir per 31 Desember 2018 atau 2020 itu sebesar 300 juta, ya kan? Ditambah dengan modal awal tambah dengan penambahan modal, maka sebesar 380 juta. Itu modal akhirnya per 31 Desember 2018. Nah, dengan melihat 4 hal di atas, yaitu melihat apa aja laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, maka kita akan lebih mudah dalam membaca dan mengamati laporan keuangan perusahaan. Nah, dengan mengetahui segala kemungkinan yang terjadi melalui pengetahuan cara membaca laporan keuangan secara baik dan benar, maka keputusan yang tepat akan dapat kita ambil secara cepat untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Nah, semua itu akan menjadi mudah jika pencatatan akuntansinya dikelola dengan baik dan benar. Nah, kemudian ada 3 alasan laporan keuangan itu tidak akurat. Bisa jadi yang pertama kesalahan manusia, ini paling sering ya, karena namanya manusia tempat salah dan dosa, maka kesalahan manusia ini kadang kan kita tidak teliti kan. Jadi salah satunya kesalahan manusia, salah satu yang menjadikan alasan laporan keuangan tidak akurat atau ketidakjujuran. Ini kadang ini yang lebih parah ya kan. Kalau misalkan kesalahannya karena tidak teliti atau kurang teliti, itu kan kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau ketidakjujuran itulah yang disengaja. Nah, kemudian kesalahan tadi interpretasi angka. Jadi kesalahan menginterpretasi angka. Jadi misalkan contohnya yang seharusnya dimasukkan ke beban jadi dimasukkan ke modal gitu kan, kadang itu pun juga termasuk kurang teliti. Jadi ini salah satu atau salah 3 ya alasan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Nah, itu saja untuk pertemuan yang kedua atau minggu yang kedua, kita membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.